warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad 17 Rajab 1445 Hijriah, bertepatan dengan 28 Januari 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', yaitu bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam bab yang ketiga, yaitu mubtilatul Islam, yang membatalkan dan mengurangi kesempurnaan Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembatal keislaman yang pertama, yaitu du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu ishmi'zazul qalbi min tauhidillah wa nufurihi min du'aihi wal istighatsati bihi wahdah, wa inshirahul qalbi 'inda du'a'ir rusuli awil awliya'il amwat awil ahya al-ghaibin wa talabil ma'unati minhum liqaulihi ta'ala 'anil musyrikin wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat
qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Pembatal keislaman yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah merasa kesal hatinya karena ketauhidan Allah. Kesal hatinya karena ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dan enggan berdoa kepada Allah serta meminta pertolongan kepada para rasul atau para wali-wali yang sudah wafat atau kepada makhluk hidup yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Quran Surat Az-Zumar ayat 45. Penulis kemudian mengatakan, wa tantabiqul ayatu 'ala alladziina yuharibuna man yasta'inu billahi wahdahu wa yaquluna 'anhu wahhabi idza 'alimu anna al-wahhabiyyah tad'u lit-tauhid. Ayat ini juga berlaku terhadap mereka yang memusuhi orang yang hanya meminta tolong kepada Allah saja, yang mereka sebut Wahabi. Jika mereka mengetahui bahwa Wahabi itu justru mengajak kepada tauhid. Ini adalah pembatal keislaman, yaitu merasa kesal hatinya kalau diajak untuk berdoa hanya kepada Allah. Bahkan menggelari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, menggelari orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan gelar yang buruk. Ya, atau dengan gelar yang semestinya gelar tersebut tidak pantas diberikan kepada kaum muslimin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya mereka kesal. Termasuk pembatal keislaman adalah kesal apabila diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kebiasaan orang-orang kafir di zaman dahulu. Kalau diajak berdoa hanya kepada Allah, kesal. Ya, mereka tidak mau berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebutkan nama-nama wali-wali mereka atau berhala-berhala mereka, maka mereka senang. Ya. Diajak untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kesal. Nah, penulis kemudian mengatakan sama seperti orang yang memerangi dakwah tauhid, memerangi dakwah mengajak manusia kepada tauhid, nanti disebut-sebut dengan Wahabi. Mereka mengambil dari nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, ini termasuk daripada orang yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Kenapa demikian? Karena dia akhirnya membenci orang yang bertauhid, yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia benci, ya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan kata-kata Wahabi itu adalah buatan orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka ingin memerangi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan
mengajak kepada sunnah dan memerangi perbuatan bid'ah. Dan kaum kafirin mengetahui betul apabila dakwah ini berkembang, maka inilah kekuatan Islam yang sebenarnya. Ya, karena dengan bertauhid akan tumbuh ketundukan, kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka menciptakan propaganda ini, yaitu istilah Wahabi. Siapa saja yang mengikuti dakwahnya Fadilat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala disebut sebagai Wahabi. Padahal dakwah tersebut adalah untuk mengajak kepada kemurnian Islam, yaitu agar senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, adzabhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awwalin liqaulillahi ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Ay salli li rabbika wadhbah lahu. Suratul Kautsar. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah man dhabaha li ghairillah. Rawahu Muslim. Yang artinya, yang ketiga, menyembelih binatang untuk atau karena seorang rasul atau wali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya karena Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar ayat 2. Nah, ini jelas, ini pembatal keislaman, yaitu memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuknya. Ya, ini menunjukkan bahwa sembelihan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalil dalam Al-Qur'an bahwa sembelihan adalah ibadah kepada Allah dan tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki. Ya, artinya katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hal tersebut aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembatal keislaman yang ketiga, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah. Di antara ibadah yang agung adalah menyembelih. Yang keempat, an-nadhru li makhluqin ala sabili at-taqarrubi wal ibadati lahu wa hiya lillahi wahdah. Qala Allah Ta'ala, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara. Surat Ali Imran. Yang artinya bernazar untuk makhluk sebagai pendekatan dan penghambaan diri kepadanya. Bernazar untuk makhluk sebagai pendekatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu kepada makhluk tersebut. Padahal semestinya hanya untuk Allah saja. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh, berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu dariku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nazar adalah ilzam syai' la yulzimuhu syara'. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ya, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Ini arti dari nazar. Seperti misalkan kalau saya sembuh, saya dapat pekerjaan, maka saya akan bernazar berpuasa selama 3 hari 3 malam. Nah, ini adalah yang disebut dengan nazar, ya. Dan nazar hukumnya adalah disyariatkan dalam agama Islam. Apabila nazar itu berbentuk ketaatan, wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka termasuk dari hutang, ya. Apabila nazar tersebut berbentuk kemaksiatan, maka tidak boleh dikerjakan. Tidak boleh dikerjakan. Dan di sini khilaf nanti para ulama mengatakan, kalau nazarnya maksiat, apakah harus bayar kafarat karena dia sudah bernazar, ya, karena dia sudah bernazar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nazarnya maksiat, maka wallahu alam nazarnya tidak dianggap untuk dikerjakan, maka tidak ada kafaratnya. Karena nazar ketika dia ada seorang bernazar, maka wajib dikerjakan. Kecuali kalau nazar itu maksiat, maka tidak wajib dia mengerjakannya. Nah, dalil tentang nazar adalah perkataan dari ibundanya Maryam alaihissalam. Inni nazartu ma fi batni muharram fataqabbal minni. Sesungguhnya aku bernazar kepada engkau ya Allah, bayi yang aku kandung ini sebagai tentara pejuang untuk memperjuangkan agamamu, muharrar, ya, maka terimalah dariku. Ini dalil menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah dan tidak diperbolehkan diberikan kepada selain Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka berarti dia membatalkan keislaman. Yang kelima, at-tawafu hawla al-qabri bi niyyati at-taqarrubi wal ibadati lahu wa huwa khasun bil Ka'bah liqaulillahi ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Tawaf di sekeliling kuburan dengan niat ibadah, karena tawaf hanya dilakukan di sekeliling Ka'bah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka bertawaf di sekeliling rumah yaitu yang tua itu, yaitu Baitullah. Quran surah Al-Hajj ayat 29. Kalau ada orang tawafnya karena Allah tapi di kuburan, maka ini tidak termasuk kepada kesyirikan. Tawafnya karena Allah tapi tawafnya di kuburan. Seperti yang saya ceritakan tadi malam, tawaf di kuburan Nabi Muhammad SAW. Tawafnya dia beribadah kepada Allah. Nah, ini tidak kesyirikan. Niat dari tawafnya beribadah kepada Allah, ini tidak kesyirikan. Kapan kesyirikan? Kalau niat tawafnya adalah untuk orang yang sudah meninggal di kuburan tersebut. Nah, baru itu kesyirikan. Nah, itu poin penting, harus dibedakan. Contoh, kalau ada orang berdoa di samping kuburan, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik tidak? Tidak, karena berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika dia meyakini bahwa berdoa di samping kuburan itu lebih manjur, lebih mustajab, lebih baik, lebih bagus, nah ini termasuk daripada perbuatan bid'ah.
Ya, perbuatan bid'ah tidak termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan. Sama dengan tawaf di sekitar kuburan dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tawafnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak termasuk kesyirikan. Ini hanya mengurangi kesempurnaan tauhid, yaitu mengagungkan sesuatu yang semestinya tidak perlu diagungkan. Tawaf adalah ibadah yang khusus dikerjakan di Ka'bah. Allah berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaknya mereka tawaf di rumah Allah yang tua itu. Baik, yang keenam, al-i'timadu wat tawakkulu ala ghairillah. Yang keenam adalah tawakal dan berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dan berserah diri kepada Allah ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena bertawakal adalah ibadah qalbu yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang disebutkan di sini surat Yunus ayat 84. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Maka hendaknya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang Islam. Maka tawakal adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jadi apabila ada orang bersandar qalbunya bertawakal kepada selain Allah, maka ini membatalkan keislamannya. Kemudian yang ketujuh, ar-ruku' awis sujud binniyatil ibadah lil mamluki awil uzama wal ahya awil amwat illa an yakuna jahilan li anna ar-ruku'a was sujuda ibadatun lillahi wahdah. Artinya ruku dan sujud dengan niat beribadah kepada raja, kepada pembesar, kepada orang-orang yang masih hidup atau orang-orang yang sudah meninggal, maka ini termasuk daripada pembatal keislaman. Kenapa? Karena ruku dan sujud adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini, kecuali yang melakukan hal itu bodoh, tidak tahu. Nah, ini hati-hati. Salah satu yang patut dipahami dengan baik dan benar adalah permasalahan al-'udhru bil jahli, memberikan uzur dengan kebodohan. Si fulan mengerjakan pembatal keislaman, tapi karena bodoh maka diberikan maaf atas kebodohannya. Maka ini bagaimana? Maka jawabannya perhatikan. Satu, al-'udhru bil jahli adalah termasuk akidah dari akidah kaum muslimin berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya memberi uzur karena kebodohan itu termasuk dari keyakinan seorang muslim. Termasuk dari keyakinan seorang muslim, memberikan uzur karena kebodohan. Apabila orang tidak tahu, maka tidak dikenai hukum karena dia tidak tahu. Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa kami jika kami lupa atau kami tidak tahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku kesalahan, yaitu ketidaktahuan, kemudian kelupaan, wa mastukrihu alaihi, dan apa saja yang dipaksakan terhadap mereka. Nah, ini tidak termasuk dosa. Taib Ustaz, bukankah ada perkara-perkara yang
tidak bisa tidak diketahui oleh seorang muslim. Harus diketahui. Masa itu aja nggak tahu gitu. Apakah kita diberikan uzur juga kalau seandainya dia tidak tahu? Ya, contoh misalkan, masa orang tidak tahu kalau sujud dan ruku itu tidak boleh kepada Allah? Mungkin nggak terjadi ada orang beragama Islam tidak tahu kalau ruku dan sujud itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ada nggak yang tidak tahu? Mungkin ada, mungkin. Makanya kaedahnya adalah al-jahlu uzrun in wujud. Kebodohan itu adalah sebagai uzur jika ada, ya, jika ada. Memang semestinya tidak pantas dia bodoh akan hal itu, karena dia seorang muslim. Masa dia bodoh akan hal itu? Seperti misalkan berdoa kepada selain Allah. Boleh nggak kita kasih uzur orang yang berdoa kepada selain Allah? Yang kepalanya tertunduk-tunduk. Oh, bangunan. Boleh nggak berdoa kepada selain Allah kita kasih uzur? Maka jawabannya ada di dalam agama Islam namanya ma'lumun minad dini bid-darurah. Suatu perkara yang sudah dimaklumi dalam agama Islam secara keniscayaan. Masa muslim nggak tahu itu? Gitu. Lawang itu agamanya. Gitu. Nah, kalau perkara itu dia tidak tahu, maka pada saat itu tidak dikasih uzur. Contoh tadi, mentauhidkan Allah dalam doa. Semestinya dia berdoa kepada Allah. Lalu dia ternyata berdoa kepada wali fulan ataupun syekh fulan yang sudah meninggal. Lalu ketika kita larang, maka dia beralasan, ulun kada tahu. Alasannya itu diterima atau tidak? Ulun tak tahu. Ini namanya permasalahan apa? Al-uzru bil jahli. Memberikan uzur, maaf karena kebodohan. Maka batasannya tadi, satu, memberikan maaf karena kebodohan dalam perkara agama adalah hal yang disyariatkan dengan dalil-dalil yang ada, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, akan tetapi ada perkara-perkara agama yang tidak bisa diberikan maaf karena kebodohan, karena tidak mungkin seorang muslim bodoh akan hal itu. Yang ketiga, tetapi meskipun itu perkara yang tidak boleh bodoh seorang muslim terhadapnya, tapi ternyata dia memang bodoh, dimaafkan enggak? Dimaafkan enggak? Inilah terjadi khilaf dan hati-hati. Jangan berbicara ini sembarangan. Karena kalau membicarakan ini sembarangan, antara dua fitnahnya, kehancurannya. Satu, suka mengkafirkan orang Islam. Yang kedua, tidak mau mengkafirkan orang kafir. Tidak mau mensyirikkan orang musyrik. Antara dua itu bahayanya. Satu, masuk ke jurang khawarij. Yang kedua, masuk ke jurang murji'ah. Khawarij adalah yang mengkafirkan pelaku dosa besar, sedangkan murji'ah adalah dosa tidak mempengaruhi keimanan. Mau melakukan dosa apapun selama dia sudah bersyahadat, imannya persis seperti iman Abu Bakar.
Kalau ada orang, Ustadz, kai ulun dahulu sebelum meninggal tidak sholat. Apakah bisa dimaafkan dengan ketidaktahuan? Bisa kita kasih uzur dengan kebodohan enggak? Pinanya sidin kada paham sholat itu wajib sebenarnya. Bisa enggak seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena rumahnya di Higa Masjid Al-Amin. Ulun berpandil ke itu supaya bisa membayangkan, karena dia tinggal di tengah kaum muslimin, mendengar kewajiban sholat, ya, mendengar wajibnya apa? Sholat. Kalau seperti itu tidak ada uzur atasnya. Berarti kalau meninggal tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hartanya tidak boleh jadikan ahli harta waris, karena dia meninggalkan sholat, yang apabila meninggalkan sholat kufur. Kemudian si cucu ini, Ustadz kasihan ulun pinanya, masa dia kafir? Kita kasih uzur aja Ustadz dengan kebodohan. Maka kita katakan, kalau memang benar-benar bodoh tentang kewajiban sholat, boleh nggak dikasih uzur? Atau tidak boleh? Karena tadi ada kaedah ma'lumun minad din bid-darurah, ya, yaitu perkara mendirikan sholat adalah sesuatu yang maklum dalam agama secara mendasar. Jadi ada istilah-istilah, ya. Ini hati-hati. Nah, saya lihat di media sosial orang-orang seenaknya menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan keji dalam masalah ini. Masalah yang kita bicarakan apa? Namanya al-uzru bil jahli, ya. Kemudian ada istilah tadi ma'lum, nah, minad din bid darurah. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ini adalah memberi uzur. Apa arti uzur? Maaf. Alasan untuk memaafkan karena kebodohan. Apa ini artinya? Perkara yang dimaklumi atau diketahui dari agama secara mendasar. Ini ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang dimaklumi dari agama secara mendasar, haram seorang muslim kada tahu. Aneh kalau muslim tidak tahu. Kenapa? Karena sudah bagian agama Islam yang sangat mendasar. Paham ya? Nah, ulun kasih contoh lagi. Ada orang tidak puasa bulan Ramadan, tinggalnya di Samarinda. Lalu ketika ditanya, kenapa pian kada puasa paman? Aku kada tahu kalau puasa itu kada wajib, puasa itu wajib.
Diterima kada uzur kebodohannya? Hah? Kenapa tidak diterima? Karena menurut orang ini perkara itu sudah ma'lum minad din bid-darurah. Perkara itu adalah perkara yang dimaklumi dalam agama Islam secara mendasar. Tapi kalau ada orang datang ke Samarinda, masuk Islam di Masjid Al-Amin, boleh ke pedalaman Kalimantan Timur sana. Apa hutan paling dalam? Raja hutan. Apa hutan paling dalam Kalimantan? Boleh ke sana. Dia mengira puasa itu hanya tidak boleh makan nasi. Minum boleh. Maka sidin minum. Puasanya sambil minum. Dan setelah masuk Islam tidak belajar sama sekali. Bisa dikasih uzur enggak dengan kebodohan? Nah, inilah masalah. Paham ya? Ini masalah. Kalau makanya saya katakan tadi al-jahlu uzrun in wujud. Bagaimanapun kebodohan adalah uzrun. Al-jahlu uzrun in wujud. Kebodohan adalah alasan. Kebodohan adalah alasan jika memang ada. Ya. Tapi tidak semua orang dimaafkan. Kalau dia tinggal di tengah kaum muslimin, tahu hukum-hukum Islam, maka tidak boleh dia bersandar dengan kebodohan. Aku kada tahu kalau sujud kepada kuburan itu haram. Mungkinlah ada orang berkata seperti itu. Mungkin nggak dia nggak tahu? Mungkin nggak? Mungkin dalam keadaan yang sangat jauh. Makanya bagaimanapun jika ada alasan kebodohan, jika memang pas, maka tetap diterima. Tapi kalau dilihat orangnya, kalau seandainya dia di tengah kaum muslimin, di tengah dakwah tauhid, ya, nanti meluas lagi nih. Karena orang Yahudi Nasrani akan mengatakan, kami kada tahu agamanya Nabi Muhammad. Ada Rasul namanya Muhammad, kami kada tahu. Boleh enggak beralasan dengan seperti itu? Boleh kan? Maka jawabannya tidak. Terutama yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah manusia. Mungkin kalau seandainya dia tinggal jauh dari manusia, perkampungan, dia tidak ada akses internet, akses pengetahuan, mungkin. Tapi susah itu terjadi. Nanti kaidah al-udhru bil jahl, memberi uzur karena kebodohan itu disyariatkan dalam agama Islam. Ya. Tetapi ada perkara-perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, yang perkara-perkara yang dimaklumi dari agama secara mendasar, sulit untuk dikatakan dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia seorang muslim. Ya, karena dia seorang muslim. Kenapa kita lari ke situ? Karena tadi menunjukkan nih, kecuali yang melakukan hal itu bodoh, ruku atau sujud dengan niat mengagungkan raja atau para pemimpin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, kecuali yang melakukan hal itu bodoh karena ruku dan sujud adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, timbul sekarang pertanyaan. Hukum mencium kaki berarti seperti sujud. Hukum mencium
kaki ya orang tua. Hukum mencium kaki orang tua. Karena kenapa kita bicarakan itu? Karena seperti sujud. Ya, karena seperti sujud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Atau sebelum itu, sebelum hukum mencium kaki, hukum sujud kepada selain Allah tetapi bentuknya penghormatan, bukan ibadah. Seperti yang terjadi pada sahabat Nabi. Mereka ada seorang yang baru datang dari Ethiopia, dari negeri Habasyah. Ya, dari negeri Habasyah. Makanya kalau ada orang yang di belakangnya Al-Habsyi itu, saya mengira wallahu alam ya, betulkan saya kalau saya salah. Itu berasal dari Habasyah, Ethiopia. Ya, negeri, salah satu negeri Afrika. Ya, Ethiopia. Al-Habsyi, Habasyah. Ada sahabat datang dari sana melihat orang sujud kepada pemimpinnya. Maka ia ingin praktekkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala taf'alu. Fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jangan kau lakukan itu, jangan kalian lakukan itu. Sesungguhnya jika aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami terhadap istri. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan yang sujud tadi adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaitu Mu'adz bin Jabal baru datang dari negeri Syam, bukan dari Ethiopia ya. Dari negeri Syam. Kemudian beliau berkata, "Ataitu Syam, aku pernah mendatangi Syam. Fa wafaqtuhum yasjudun li asaqifatihim wa batariqatihim." Maka aku bertepatan melihat mereka sujud untuk alim-alim mereka, pembesar-pembesar mereka. Fawadittu fi nafsi an naf'ala dzalika bika. Maka aku ingin berniat, sudah bertekad, kalau aku pulang ke Madinah, aku ingin lakukan itu kepada engkau wahai Rasulullah. Nah, itu hadisnya. Nah, sekarang apa hukum sujud karena penghormatan, bukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Poin pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sujud atau ruku' atau menunduk ada dua macam. Yang pertama, sujud ibadah. Sujud ibadah. Sujud ibadah ini sujud yang dipenuhi dengan ketundukan, kepatuhan, dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sujud kepada selain Allah dengan penuh pengagungan, ketundukan, dan kecintaan, maka dia telah melakukan syirik akbar. Oke. Sujud yang kedua, sujud namanya sujud tahiyyah. Sujud penghormatan. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah, sujud penghormatan ini adalah karena ingin menghormati seseorang yang disujudi, karena ingin memuliakan seseorang yang disujudi tanpa ada pengagungan dan ketundukan atau rasa cinta kepada yang disujudi.
Maka hukumnya sujud ini awal-awal syariat Islam boleh. Kemudian setelah itu diharamkan dan dilarang. Awal-awal syariat Islam boleh, kemudian setelah itu diharamkan dan dilarang. Nah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, as-sujudu ala darbain. Sujud itu ada dua macam. Sujudu ibadatin mahdhah, sujud yang berupa ibadah secara mahdhah. Ya. Wa sujudu tasyrif, dan sujud yang kedua sujud pemuliaan. Fa ammal awal fala yakunu illa lillah. Maka yang sujud yang pertama, sujud yang ibadah yang di dalamnya terhadap ketundukan, kepatuhan, pengagungan, kecintaan, itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa ajma'al muslimun ala anna as-sujud li ghairillah muharram. Dan kaum muslimin berijma' bahwa sujud untuk selain Allah adalah haram hukumnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah setiap orang yang sujud, kita lihat ada orang sujud kepada selain Allah, apakah itu syirik secara mutlak? Kapan ada orang sujud kepada selain Allah dinyatakan dia melakukan kesyirikan secara mutlak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Satu. Yang kedua, Allah mengabarkan tentang sujudnya Nabi Yakub dan anaknya Yusuf. Ya, sujudnya Nabi Yakub dan anaknya Yusuf. Kalau seandainya kesyirikan, maka niscaya tidak akan dilakukan oleh para nabi alaihimus salatu wassalam. Menunjukkan bahwa sujud kepada selain Allah secara mutlak tidak termasuk, tidak dihukumi selalu kesyirikan. Ini hati-hati, jangan sampai lihat sujud di kuburan misalkan. Wah, mau syirik itu? Enggak juga. Harus ditegakkan hujah dulu, ditanyai. Ini kamu sujud beribadah untuk siapa? Kalau dia katakan untuk yang dikubur, maka apa? Syirik akbar. Nah, kemudian juga tidak semua sujud kepada selain Allah secara mutlak itu kesyirikan. Kenapa? Karena disebutkan dalam beberapa hadis, binatang-binatang sebagiannya sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu kesyirikan, maka tentunya tidak terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam, waqad kanatil bahaim tasjudu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah binatang-binatang sujud kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bahaim la ta'budu illa Allah. Dan hewan-hewan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Maka yuqal yalzamu minas sujud li syai'in ibadatahu. Tidak bisa dikatakan bahwa setiap sujud itu berarti beribadah kepada yang disujudi. Seorang anak sujud kepada orang tuanya, apakah syirik? Tidak selalu. Tidak selalu. Syirik bisa syirik akbar kapan? Kalau dia beribadah kepada orang tuanya. Tapi kalau dia mengagungkan orang tuanya, apa? Hanya diharamkan. Kenapa? Karena sujud untuk selain Allah, untuk pemuliaan, pengagungan asalnya halal, kemudian dilarang dalam agama Islam. Nah, seperti itu ya para ikhwan dirahmati Allah. Jadi hati-hati, tidak semua yang sujud kepada selain Allah secara mutlak adalah kesyirikan. Tetapi yang kesyirikan adalah sujud kepada selain Allah yang dalam bentuk ibadah. Apa batasannya dalam bentuk ibadah? Yaitu pengagungan, ketundukan, dan rasa cinta. Itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata.
Nah, taib. Yang kedelapan, ingkaru ruknin min arkanil Islam al-ma'rufah kas-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajj, atau ingkaru ruknin min arkanil iman wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri wa ghairi dzalika mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah. Yang kedelapan, mengingkari salah satu rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, atau mengingkari salah satu rukun iman, yakni beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, atau mengingkari hal-hal yang lain yang sudah jelas dalam agama. Ini tadi ma'lum minad din bid-darurah. Perkara yang sudah jelas dalam agama Islam secara mendasar, jelas itu. Ini nggak boleh diingkari. Ya, yang mengingkarinya adalah membatalkan keislamannya. Nah, yang kesembilan, karahatul Islam atau karahiyatu syai'in mujma'un alaihi fil ibadat awil muamalat awil iqtisad awil akhlaq liqaulihi ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Membenci Islam, membenci agama Islam, atau sebagian dari ajaran Islam yang sudah merupakan ijma' para ulama, ya, baik yang menyangkut masalah ibadah, penghambaan diri kepada Allah, muamalah, hubungan interaksi antar sesama manusia atau binatang, ekonomi, iqtisad, atau akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang demikian itu karena mereka sebenarnya membenci kepada apa yang diturunkan Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala mereka. Quran surat Muhammad ayat 9. Membenci syariat Islam, membenci rukun Islam, membenci rukun iman, ya, ini tidak boleh. Membenci sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama, ini enggak boleh. Membenci perintah, salah satu perintah, membenci salah satu larangan dalam Islam. Membenci perintah misalkan poligami dibenci oleh perempuan, ini enggak boleh dibenci. Kenapa sih ada syariat poligami? Ini enggak boleh dibenci. Ya. Kenapa? Karena dia syariat Islam. Dia syariat Islam. Adapun seorang perempuan tidak sanggup untuk dipoligami oleh suaminya, maka itu bukan kebencian, tetapi ketidaksanggupan. Suaminya mau poligami, maka beliau mengatakan, saya ulun tidak sanggup. Itu lain urusan pian. Ya, sanggup tidak sanggup itu adalah urusan suami. Jar suami pulang. Ya. Nah, makanya saya pesan kepada ibu-ibu, kalau suami sudah mau poligami maka bersabarlah. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terjadi ya Allah. Tidak ada lain yang bisa dilakukan, ya, kecuali kalau suaminya tidak sanggup dan dia memaksakan. Misalkan tidak sanggup, fisiknya lemah, ekonominya lemah, kesabarannya lemah, tidak sanggup, maka pada saat itu dia nasihati suaminya, ya, dan dia berhak. Kalau seandainya lemah-lemah tadi, dia berhak untuk menggugat cerai. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangganya. Karena kelemahan tadi, bukan karena poligaminya. Tapi kalau seandainya suaminya fisiknya kuat, finansialnya kuat, kesabarannya teruji, buktinya apa? Bebini lawan sidin nih. Sabarnya teruji sudah. Maka jika dia ingin berpoligami, maka sang istri sikapnya apa? Sang istri sikapnya pada waktu itu berembuk dengan suaminya.
Bujurankah? Sudah diperhitungkankah? Berat memang. Tapi tidak boleh membenci. Maksud saya seperti itu. Tidak boleh membenci sesuatu dari Islam atau ajaran Islam yang apa, atau yang sudah disepakati oleh para ulama akan kesyariatannya dalam agama Islam. Baik yang berkaitan dengan perkara ibadat, penghambaan diri kepada Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, membantu orang tua, membantu tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, memuliakan tamu, dan seterusnya. Atau yang berkaitan dengan muamalat, nikah, rujuk, talak, kemudian jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, dan gadai menggadai. Ya, ini harus jika membenci sesuatu dari hal itu, maka dia keluar dari agama Islam. Membenci, dan membenci adalah perbuatan hati. Cukup dulu ya, sampai 9 tadi. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Nah, kalau kebodohan tadi menimpa seseorang karena salah mengaji, kalau kebodohan tadi menimpa seseorang karena salah mengaji, maka jawabannya sama. Dia tinggal di mana? Dia di daerah mana? Apakah dia di lingkungan yang banyak tersebar ilmu-ilmu keislaman yang benar? Kalau banyak tersebar ilmu-ilmu keislaman yang benar, maka pada saat itu tidak ada uzur bagi. Kenapa? Karena sudah tersebar ilmu-ilmu keislaman yang benar. Maka la yu'dzar bi jahlihi. Ya, tidak boleh dia diberikan uzur dengan kebodohan. Dan ada perkara-perkara yang tidak dapat diberikan uzur dengan kebodohan. Contoh misalkan al-istihza bid-din, mengolok-olok agama, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Quran. Ini tegas dalam Al-Quran. Mau dia main-main, mau dia beneran, mau dia tahu tidak tahu, sengaja tidak sengaja, kufur. Allah berfirman, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan ayat Al-Qur'an, Allah dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Tidak ada uzur bagi kalian. Tidak ada uzur bagi kalian. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian akibat mengolok-olok. Jadi ada sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Nah, sama tadi kalau dikatakan dia salah ngaji, ustadznya yang salah. Ini ceritanya mencari kambing hitam. Ustadznya ustadz yang salah, yang mengajarkan ilmu seperti itu. Masa muridnya tidak diberikan uzur? Kita katakan tinggal di mana dulu muridnya. Kalau dia tinggal di sebuah daerah yang banyak tersebar ilmu-ilmu keislaman yang benar, maka tidak dikasih uzur akan kesalahan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Ya. Kalau biasa berinteraksi dengan teman-teman di Jepang itu, kalau dia salamannya kan di bentuk ayoko atau tidak sampai. Ya. Berarti kalau orang mualaf yang orang Jepang itu nanti kalau dia pulang lagi di negaranya harus bagaimana dia? Apakah termasuk? Baik. Bismillah, alhamdulillah. Nah, itulah pentingnya tadi kita bagi sujud atau ruku dibagi menjadi dua. Ada sujud ibadah dan ada sujud tahiyah. Sujud tahiyah, sujud penghormatan asalnya dibolehkan, lalu kemudian terlarang. Maka jika orang yang biasa memberikan salamnya atau penghormatannya ketika bertemu orang dengan menunduk, maka dia harus menggantinya dengan yang lain.
Ya, jangan sampai seperti ruku atau seperti sujud. Bahkan di kita juga ada sungkeman. Sungkeman, saya pernah menjawab masalah ini. Itu adalah artinya mohon restu untuk menikah. Itu arti sungkeman. Mohon restu untuk menikah. Maka pada saat itu, jika sungkeman tanpa sujud, tanpa ruku, atau yang semisal dengan sujud atau ruku, maka diperbolehkan. Tetapi ketika ada rukunya, ada sujudnya, maka dijauhi, karena terlarang untuk sujud dan ruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sebatas penghormatan. Gitu ya. Maka orang tadi jika dia mu'alaf pulang ke negaranya, maka dia harus rubah kebiasaannya. Yaitu dengan berjabat tangan tanpa harus menunduk, ya, arigato gozaimasu, ya, tanpa harus menunduk. Wallahu a'lam. Nah, ada lain? Saya berharap permasalahan uzur bil jahal jangan sembarangan dan sembrono membicarakannya, apalagi di media sosial. Ya. Baru belajar sekali duduk di majelis ilmu langsung bikin status. Ya, tentang uzur bil jahal. Tidak boleh. Karena tidak semua orang membicarakan hal ini. Nah, jika tidak ada yang bisa saya sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.